Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran agama. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Yanti berharap dan berdoa anak sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kita masuk pada pembelajaran ke-9, bermain sambil memuliakan Tuhan. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, Bapa tolong pimpin kami dalam belajar hari ini, berikan hikmat kepandaian dalam nama Yesus, amin. Anak-anak, kemarin kita sudah menyanyi lagu ini ya. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, itulah bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Nah, anak-anak, apakah arti bermain? Bermain adalah melakukan sesuatu untuk bersenang-senang. Itu kegiatan yang menyenangkan mulai dari anak-anak sampai orang tua. Semua orang senang akan bermain. Ya. Apakah macam-macam permainan? Yang pertama permainan tradisional, contohnya enggrang. Ini apa? Mama-mama itu ya. Nah, lalu lompat tali, demikian dakon, lereng, lompat tali lagi, ya, lalu blak sodor, ya. Demikian juga ada permainan modern yang berkaitan dengan komputer, laptop, ya, jadi bermain yang berkaitan dengan elektronik, ya, dengan video game, PlayStation dan sebagainya. Permainan gadget ini adalah permainan modern, biasanya anak-anak sendiri, mandiri, ya. Demikian juga permainan olahraga, itu contohnya bola voli, bola basket, bulu tangkis, sepak bola dan sebagainya. Dan juga permainan petualangan, yaitu mencari jejak, menemukan benda yang hilang dan sebagainya. Itu macam-macam permainan. Nah, permainan yang bagaimanakah yang baik bagi anak-anak, bagi kita, yaitu tentu saja pemilihan permainan yang berdampak positif. Permainan yang berdampak positif adalah permainan tradisional. Ya, mengapa? Karena dalam permainan tradisional kita banyak belajar secara nyata. Kita punya interaksi dengan orang lain. Jadi kita karena dilakukan secara berkelompok dengan teman. Di sana kita juga akan melatih kecepatan, kesabaran, daya pikir, bertaktik dengan dakon, blak sodor bertaktik ya supaya kita menang. Dan perhatikan bahwa permainan tradisional itu tidak perlu mengeluarkan uang. Kita bisa bermain sendiri dengan tali, dengan karet dan sebagainya. Nah, anak-anak, apakah nasihat firman Tuhan saat bermain? Jadi saat bermain ada nasihat firman Tuhan yang perlu kita terapkan dalam kita bermain dengan teman-teman kita, yang terdapat dalam Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Mari kita buka Alkitab kita baca Efesus 4 29 sampai 32. Mari baca bersama-sama. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi saat bermain kita harus memiliki perkataan yang baik, bukan perkataan kotor. Tidak marah, tidak bertengkar, tidak memfitnah,
tidak berbuat jahat tetapi penuh ramah, ya, penuh kasih sayang, mengampuni satu dengan yang lain, ya, tidak curang. Anak-anak, bagaimanakah cara bermain yang memuliakan Tuhan? Jadi ada beberapa sikap bagaimana kita bermain yang memuliakan Tuhan, yaitu yang tadi sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca, tidak mengeluarkan kata-kata kotor dan sebagainya. Dia tidak memfitnah, ya, harus ramah, ya, sesuai dengan firman Tuhan tadi dalam Efesus 4 tadi. Kemudian tidak curang, ya, tidak berlaku curang, harus jujur. Bermain itu harus jujur, tidak curang. Kemudian ada satu sikap kalau menang tidak boleh sombong. Jadi kalau menang jangan sombong, tetapi tetap rendah hati, menghargai teman kita, tidak memandang sebelah mata, ya, tetap menghormati mereka yang kalah. Lalu seandainya kita kalah, itu tidak marah, tidak tersinggung, lalu dendam, membalas, tidak. Tetapi dapat menerima kekalahan itu dengan lapang dada, artinya dengan lega, ikhlas, ya sudahlah, memang kalah. Tetapi bukan berarti tidak ada kesempatan. Suatu saat kita punya kesempatan untuk menang, ya. Nah, anak-anak, mari kita baca Mazmur 4 ayat 8 bahwa Engkau Tuhan telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka kelimpahan gandum dan anggur. Jadi anak-anak, siapakah sumber sukacita kita? Siapakah yang membuat kita bergembira? Itu adalah Tuhan. Jadi anak-anak, Tuhan itu adalah sumber sukacita kita, sumber kegembiraan kita. Jadi permainan apapun, baik menang, baik kalah, kita harus tetap bergembira sportif. Karena kembali lagi, kemenangan itu dari Tuhan. Dan kalau kalah diizinkan oleh Tuhan supaya kita lebih belajar dan belajar lagi. Nah, tugas kalian adalah hari ini tugasnya adalah membaca materi halaman 79 sampai 81, mengerjakan tugas halaman 82 84 sampai 84, kemudian membuat doa pendek tentang dapat bermain dengan teman, ya. Puji Tuhan anak-anak. Selamat belajar, kerjakan tugas sampai selesai. Tetap semangat, salam sehat. God bless you.